Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Gumelar Muhajir, NRP 1840102282, kelas 18 MJE. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas evaluasi, yaitu tugas komunikasi bisnis dengan dua persoalan. Yang pertama, persoalan mengenai apakah mengerti dan paham komunikasi dipandang dari berbagai dimensi. Nah, berbagai dimensi itu di mana ada tiga hal pokok terbentuknya komunikasi. Yang pertama ada komunikasi secara primer, yang kedua sebagai simbolik, yang ketiga sebagai sistem. Nah, yang pertama, komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media primer dalam bahasa. Sebagai ungkapannya. Yang kedua, sebagai simbolik, komunikasi simbolik adalah cara bagi anak muda kini untuk mendiskusikan gagasan mereka terkait realita yang tengah berlangsung. Dari media baru sebagai budaya digital memberi ruang kepada mereka untuk berbagi gagasan dalam bentuk simbol-simbol baik visual maupun audio visual. Selanjutnya, sebagai sistem, komunikasi sebagai sistem yaitu sebuah sistem komunikasi atau interaksi untuk berkomunikasi satu manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya, apakah kita memahami tentang 7 gangguan dan rintangan dan komunikasi antar manusia? Berikut 7 gangguan dan rintangan komunikasi. Yang pertama ada gangguan teknis, yang kedua ada gangguan sinematik, yang ketiga ada gangguan psikologis, yang keempat ada rintangan fisik, yang kelima ada rintangan status, yang keenam ada rintangan kerangka pikir, yang terakhir ada rintangan budaya. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, gangguan teknis. Gangguan teknis ini adalah suatu bentuk gangguan yang berhubungan dengan penggunaan alat yang digunakan oleh sumber, penguasaan alat yang digunakan sumber, dan kemampuan sumber dalam menggunakan media yang digunakan dalam menyampaikan materi sehingga dapat mempengaruhi petani menyerap materi yang diberikan. Itu. Selanjutnya, yang kedua ada gangguan sinematik. Gangguan ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya perbedaan makna yang dipahami oleh sumber dan penerimanya. Biasa terjadi pada istilah-istilah jargon atau rumit seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada gangguan psikologis. Gangguan ini yaitu gangguan mental adalah kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku. Selanjutnya ada rintangan fisik, yaitu rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis. Misalnya jarak jauh yang sehingga sulit dicapai, tidak ada sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada rintangan status, yaitu yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi. Misalnya ada jarak senior dan junior, atasan atau bawahan. Nah, hal ini juga disebabkan karena latar belakang pengalaman dan pendidikan antara peserta komunikasi berbeda. Gitu. Selanjutnya ada rintangan kerangka pikir, yaitu rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan layaknya terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang terakhir ada rintangan budaya. Rintangan budaya yaitu yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Baik, mungkin segitu
yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.